Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai sikap, nilai, dan kepuasan kerja. Kelompok 4 sendiri disusun oleh saya sendiri, Haris Miftahul Arham dan NPM 23201006 dan teman kami. Saya Muhammad Tony, NPM 222-00436. Saya Marwan Fuad Hidayat, NPM 222-00439. Baik, untuk selanjutnya pemaparan materi akan dijelaskan oleh teman kami, Marwan. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Haris. Saya kali ini akan membahas tentang sikap kerja. Pengertian sikap kerja adalah perasaan dan pikiran seseorang terhadap pekerjaannya yang tercermin dalam tindakannya sehari-hari. Sikap kerja yang baik sangat penting karena bisa membuat karyawan lebih produktif, kreatif, loyal, dan punya hubungan baik dengan rekan kerja. Sikap kerja ada 3 komponen, yaitu yang pertama adalah kognitif, itu artinya apa yang kita pikirkan tentang pekerjaan. Kemudian afektif, itu perasaan kita terhadap pekerjaan. Kemudian behavioral, itu artinya tindakan kita yang dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan kita. Kemudian contoh sikap kerja positif antara lain yaitu disiplin, bertanggung jawab, inisiatif, kerjasama, dan fokus pada hasil. Sikap kerja yang baik bisa meningkatkan yang pertama, yaitu lebih produktif. Mereka yang termotivasi untuk mencapai target dan menyelesaikan tugas dengan baik. Kemudian lebih kreatif. Mereka lebih terbuka terhadap ide-ide baru dan solusi inovatif. Kemudian mereka lebih loyal. Mereka cenderung bertahan lebih lama di perusahaan dan merasa memiliki keterikatan yang kuat dengan organisasi. Kemudian yang terakhir adalah memiliki hubungan interpersonal yang baik. Mereka lebih mudah bekerja sama dengan rekan kerja dan atasan. Pada intinya, sikap kerja yang baik adalah aset berharga bagi setiap perusahaan. Dengan memahami sikap kerja, perusahaan bisa membuat program untuk meningkatkannya dan pada akhirnya mencapai tujuan bisnis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Tony. Silakan Mas Tony. Baik, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan mengenai nilai. Nilai kerja adalah nilai yang sangat penting dalam dunia kerja. Ini seperti kompas moral yang memandu seseorang dalam bekerja. Nilai kerja ini berbeda-beda pada setiap orang, tapi umumnya mencakup hal-hal seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kerjasama. Kenapa nilai kerja itu penting? Satu adalah motivasi. Nilai kerja yang selaras dengan tujuan perusahaan dapat meningkatkan motivasi karyawan. Jika seorang karyawan merasa bahwa pekerjaan memiliki makna dan kontribusi pada setiap sesuatu yang lebih besar, mereka akan lebih terdorong untuk bekerja keras. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan. Nilai kerja yang menjadi landasan dalam pengambilan keputusan ketika dihadapkan pada dilema etis atau pilihan yang sulit. Nilai kerja akan menjadi pedoman. Yang ketiga adalah budaya perusahaan. Nilai kerja yang kuat dan konsisten di antara karyawan akan membentuk budaya perusahaan yang positif dan produktif. Yang keempat yaitu kinerja. Nilai kerja yang positif seperti integritas, tanggung jawab, dan kerjasama tim umumnya berkorelasi dengan kinerja yang lebih baik. Selanjutnya yaitu mengenai contoh nilai kerja. Yang pertama adalah integritas dan tanggung jawab. Integritas sendiri itu terdiri dari jujur, tulus, dan konsisten dalam tindakan. Dan yang tanggung jawab mengerjakan tugas dengan baik dan tepat waktu. Yang kedua yaitu kerjasama dan inovasi. Kerjasama dengan rekan kerja untuk mencapai tujuan bersama, dan inovasi sendiri terbuka terhadap ide-ide baru dan terus belajar.
Yang ketiga yaitu pelayanan dan kualitas. Pelayanan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan baik dan kualitas menempatkan kualitas kerja di atas segalanya. Serupa tapi tak sama, perbedaan nilai kerja dengan etos kerja. Meskipun sering digunakan secara bergantian, nilai kerja dan etos kerja memiliki perbedaan. Nilai kerja adalah prinsip-prinsip yang diyakini, sedangkan etos kerja adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai tersebut. Etos kerja adalah manifestasi dari nilai kerja. Untuk selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, terima kasih waktunya, Tony. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah perasaan atau sikap positif seseorang karyawan terhadap pekerjaannya. Ini adalah evaluasi emosional yang mencerminkan seberapa senang atau tidak senangnya seseorang terhadap pekerjaannya. Kepuasan kerja bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari gaji, lingkungan kerja, hingga peluang pengembangan diri. Kemudian alasan mengapa kepuasan kerja itu penting. Yang pertama yaitu produktivitas. Karyawan yang merasa puas cenderung produktif, kreatif, dan memiliki inisiatif yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua yaitu turnover. Turnover sendiri yaitu tingkat keluar masuknya karyawan. Dengan kata lain, tingkat pergantian karyawan rendah dengan cenderung puas dan cenderung bertahan lebih lama di perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu kualitas kerja. Kualitas kerja sendiri merupakan hasil apabila kualitas kerja cenderung lebih baik karena karyawan yang merasa puas memiliki komitmen yang lebih tinggi terhadap pekerjaan mereka. Kemudian yang terakhir yaitu work-life balance, yaitu keseimbangan antara kerja dan kehidupan. Kepuasan kerja yang tinggi dapat berkontribusi pada kesehatan mental yang lebih baik. For your information, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja meliputi gaji, lingkungan kerja, peluang pengembangan diri, pengakuan, kesesuaian pekerjaan dengan minat. Untuk mengetahui apakah karyawan puas, perusahaan bisa melihat dari tingkat kehadiran produktivitas, keterlibatan, loyalitas, dan hasil survei kepuasan kerja. Nah, di sini merupakan permisalan chart kepuasan kerja. Pada chart warna biru berkonotasi karyawan keluar, kemudian chart warna hijau berkonotasi karyawan bertahan. Di sini permisalan chart pada tahun 2020 sampai 2023. Nah, di situ dapat dilihat bahwa karyawan keluar lebih sedikit dibandingkan dengan karyawan bertahan. Kesimpulannya, kepuasan kerja adalah aset yang berharga bagi setiap perusahaan. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja dan secara proaktif mengelola hal-hal tersebut, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Tony. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan contoh studi kasus rata-rata komitmen kerja tenaga administrasi anggota DPR RI fraksi PKS pada tahun 2022. Berdasarkan tabel dalam data penelitian dapat disimpulkan bahwa rata-rata komitmen kerja tenaga administrasi anggota DPR RI fraksi PKS pada tahun 2022 berada pada kategori cukup, yaitu 62%. Menurut Hartawan 2021, budaya kerja sudah lama dikenal, tetapi belum disadari bahwa suatu keberhasilan kerja itu berakar pada nilai-nilai yang dimiliki dan perilaku yang menjadi kebiasaannya. Nilai-nilai yang telah menjadi kebiasaan tersebut dinamakan budaya, oleh karena budaya tersebut dikaitkan dengan mutu atau kualitas kerja. Hal tersebut dinamakan budaya kerja. Untuk mencapai tingkat komitmen kerja, maka budaya kerja perlu diupayakan di dalam sebuah organisasi. Menurut Rahardian dan Kencana 2018, motivasi yang tinggi akan memberikan dorongan dari luar untuk melakukan sesuatu kegiatan tanpa adanya paksaan, karena didasari pada dukungan lingkungan kerja untuk menjalankan kegiatan tersebut sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dirinya. Menurut Mardiah 2021, kepuasan kerja tersebut berupa pendekatan motivasi dan arahan yang perlu dilakukan pimpinan kepada bawahannya. Pihak atasan harus mengetahui motif dan cara yang diinginkan pegawai
Karena seorang mau bekerja yaitu untuk memenuhi kebutuhan yang disadari maupun tidak disadari, kebutuhan materi dan non-materi. Selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan oleh teman saya, Marwan. Baik, terima kasih Mas Tony. Saya di sini akan membahas tentang hasil pengujian hipotesis dari studi kasus kami, yaitu yang pertama adalah budaya kerja terhadap komitmen kerja, untuk yang garis paling atas. Berdasarkan hasil pengujian pada pengaruh budaya kerja terhadap komitmen kerja memiliki original sampel sebesar 0,282 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama atau H1 diterima. Artinya, pada penelitian ini budaya kerja terhadap komitmen kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen kerja. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa budaya kerja menentukan komitmen kerja karyawan. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah motivasi kerja terhadap komitmen kerja. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, motivasi kerja terhadap komitmen kerja memiliki nilai original sampel sebesar 0,136 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua atau H2 ditolak. Artinya pada penelitian ini motivasi kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap komitmen kerja. Kemudian untuk selanjutnya adalah kepuasan kerja terhadap komitmen kerja. Berdasarkan hasil pengujian kami, kepuasan kerja terhadap komitmen kerja memiliki nilai original sampel sebesar 0,484 dan dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis ketiga atau H3 diterima. Artinya pada penelitian ini kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen kerja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang ditanyakan, Silakan tulis di kolom komentar. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.